Pemirsa, Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi berbagai potensi bencana alam. Di satu sisi, curah hujan tinggi kerap memicu banjir, tanah longsor, dan luapan sungai. Di lokasi yang sama, posisi Indonesia di jalur Ring of Fire menjadikannya rawan gempa, letusan gunung api, hingga tsunami. Kombinasi dua ancaman besar, hujan ekstrim dan aktivitas geologis membentuk tantangan yang terus menguji kesiapsiagaan bangsa. Dengan berbagai resiko ini, Disaster Management Center dan layanan kesehatan Dompet Duafa menjadi perpanjangan tangan para donatur sigap membantu para penyintas terdampak melalui berbagai program kebaikan. Untuk membahas hal ini telah hadir bersama kami di studio Eka Suwandi, perwakilan dari DMC Dompet Duafa, dan Dr. Yeni Purnamasari dari GM Program Kesehatan Dompet Duafa. Assalamualaikum Mas Eka dan Mbak Yeni, selamat datang di studio Garuda TV. Ya, waalaikumsalam. Iya, kita mulai saja. Mbak Yeni, ini yang sedang digencarkan oleh program Dompet Duafa adalah Gerakan Indonesia Siap Siaga. Sebetulnya apa program ini, gerakan apa ini, dan latar belakang Dompet Duafa meluncurkan inisiatif ini? Ya, baik. Terima kasih. Jadi Indonesia Siap Siaga atau kita sebut sebagai ISS adalah sebuah gerakan yang diinisiasi oleh Dompet Duafa untuk meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan sekaligus juga upaya mitigasi bencana dan penanganan bencana yang kita lakukan dalam upaya merespon kebutuhan bencana yang tadi disampaikan bahwa Indonesia adalah Ring of Fire. Jalur Indonesia ini terdiri dari beberapa gunung, gunung api gitu ya, kemudian wilayah-wilayah yang rawan banjir, rawan longsor, dan bencana-bencana yang datang hampir sepanjang tahun ini memerlukan upaya kesiapsiagaan. Nah, kami di Dompet Duafa menggagas program Indonesia Siap Siaga. Jadi bagaimana dari proses mitigasi awal kita siapkan masyarakatnya, kemudian setelah itu kita lakukan persiapan pelatihan begitu ya, dan pengorganisasian masyarakat. Dan maka ketika terjadi bencana diharapkan masyarakat juga akan siap gitu ya, termasuk apa yang kemudian harus dipersiapkan oleh lingkungan yang ada di sekitar wilayah tersebut gitu. Jadi ini program yang komprehensif. Tidak hanya dilakukan pada saat bencana, tapi juga sebelum, pada saat bencana, dan sesudah. Kami menyebutnya proses pra-bencana atau mitigasi bencana, kemudian fase respon bencana, dan fase recovery. Dari mitigasinya sampai recovery-nya. Betul. Saya bertanya ke Mas Eka Suwandi sebagai tim dari DMC ya Mas. Betul. Bagaimana sebetulnya konsep kesiapsiagaan bencana yang diusung Disaster Management Center ini? Apakah lebih ke edukasi, pelatihan masyarakat, atau kesiapan respon cepat, Mas Eka? Ya, terima kasih Mbak. Jadi konsep yang diusung DMC Dompet Duafa dalam edukasi tentang kesiapsiagaan kebencanaan ini adalah kombinasi dari program-program edukasi, mitigasi, dan kesiapan respon saat terjadi bencana. Program kita secara komprehensif, tadi sudah disinggung Dr. Yani, kita masuk dari fase pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Jadi program-program itu kita jalankan mulai dari mitigasi kebencanaan, edukasi, pelatihan dan pendidikan kebencanaan kepada masyarakat, sampai kepada respons cepat kebencanaan yang kita lakukan ketika terjadi suatu peristiwa bencana di Indonesia maupun di luar negeri misalnya. Kita melibatkan masyarakat, di situ ada peningkatan kapasitas dan pelibatan relawan juga. Melibatkan masyarakat dan relawan. Nah, ini menarik. Siapa saja sebetulnya mitra strategis DMC dalam menjalankan gerakan ini, terutama dari pemerintah, BNPB, BMKG, komunitas lokal, atau lembaga internasional? Ya. Secara di kebencanaan kita mengenal konsep pentahelix namanya. Jadi itu adalah kolaborasi multisektor yang dijalankan, di dalamnya ada unsur pemerintah, ada unsur akademisi, ada unsur masyarakat, terus ada unsur dari lembaga usaha, dan ada unsur dari media. Secara positioning,
DMC ataupun Dompet Duafa bermitra strategis kepada BNPB untuk di dalam hal bidang kebencanaan. Kita juga sering berkegiatan dan berkolaborasi dengan BNPB, dengan BMKG, dengan multi stakeholder yang ada dalam melakukan respon-respon bencana ataupun kegiatan-kegiatan tentang edukasi, mitigasi, dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap isu-isu kebencanaan. Saya mau tanya ke Mbak Yeni. Mbak Yeni, ketika terjadi bencana, bagaimana alur respon LKC mulai dari asesmen, mobilisasi tim hingga distribusi bantuan, Mbak Yeni? Iya, jadi kalau di kesehatan, yang pertama kita memang akan melakukan namanya RHA, Rapid Health Assessment. Jadi asesmen cepat gitu ya, untuk melihat apa saja masalah kesehatan yang ada. Contoh kemarin di Cilacap begitu ya. Itu kan ada banjir bandang, kita melihat apa kebutuhan terkait kesehatan, jumlah korban, kemudian bagaimana lingkungan di sana, berapa banyak penduduk usia tertentu gitu. Jadi kita melakukan asesmen. Setelah melakukan asesmen, kita berkoordinasi tentu dengan teman-teman di MC kalau di Dompet Duafa, dengan pemerintah kita berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis Kesehatan, lalu Dinas Kesehatan di wilayah bencana tersebut, dan kemudian melalui komando Dinas Kesehatan, karena biasanya ada posko bersama ya, itu kita akan turun tim begitu ya, kita akan turunkan tim. Yang paling banyak memang kita mendirikan pos medis. Jadi pos medis itu layanan kesehatan yang bertujuan untuk memberikan pemeriksaan, pengobatan gitu ya, termasuk juga pendidikan gitu ya. Jadi ada beberapa yang kemudian kita lakukan edukasi di sana. Nah, di pos medis itu bisa ada di satu daerah begitu ya. Katakanlah kita biasanya akan dibagi oleh Dinas Kesehatan penempatannya di wilayah yang belum ada dari puskesmas misalnya. Kemudian bisa juga mobile gitu aja. Jadi kalau mobile itu kita akan mendatangi lokasi-lokasi apakah di pengungsian atau lokasi yang jauh, mereka pengungsi tidak bisa masuk begitu ya ke lokasi tersebut. Nah, selain pos medis, kita juga mendirikan namanya dapur gizi. Jadi dapur gizi untuk para penyintas, terutama kelompok rentan, bayi, balita, kemudian ibu hamil, lansia, karena mereka memerlukan perlakuan khusus. Jadi itu yang kita lakukan, dan kita juga berkoordinasi atau mengajak keterlibatan relawan. Jadi relawan dari organisasi profesi, kemudian juga dari relawan tenaga profesional yang terkait. Jadi kalau butuh terkait dengan dapur gizi misalnya, kita ajak ikut serta ahli gizi atau konselor menyusui dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan hasil asesmen apa yang kemudian kita implementasikan di lapangan. Gitu. Kalau untuk Mas Eka, sejauh ini ya dari gerakan yang dilakukan oleh DMC Dompet Duafa, apa dampak terbesar yang sudah dirasakan masyarakat dari gerakan ini? Ya, tentu gerakan Indonesia Siap Siaga yang digagas Dompet Duafa ini telah memberikan dampak di masyarakat ya Mbak. Terutama soal penyadartahuan ataupun edukasi tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana, baik itu tadi proses peningkatan kapasitas di masyarakat melalui proses-proses edukasi, pelatihan-pelatihan, dan peningkatan kapasitas di masyarakat. Yang paling utama tentu adalah soal penyaluran bantuan kemanusiaan yang digagas dan dihimpun dari gerakan-gerakan Indonesia Siap Siaga ini. Bantuan-bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan saat kejadian bencana, baik itu kebutuhan darurat maupun dari makan, permakanan, shelter, atau hunian, ataupun kesehatan tadi, itu yang kita salurkan melalui hasil dari penggeloraan atau Indonesia Siap Siaga ini. Sejauh ini sudah berapa banyak penerima manfaat atau relawan yang sudah terlibat dalam program Indonesia Siap Siaga? Untuk tahun ini saja, khusus untuk di bidang kebencanaan, penerimaan manfaat yang tercatat di kami 54.000 penerimaan manfaat di tahun ini dalam bidang kebencanaan. Sementara kita gerakan ini melibatkan berbagai macam relawan yang tercatat di data kami, ada sekitar 19.000 relawan yang tercatat, yang terdata di kami. Itu yang kita gerakan untuk membantu gerakan-gerakan Indonesia Siap Siaga ini mulai dari tadi fase pra, saat maupun pasca bencana yang
Jadi semua teman-teman relawan ini ada berbagai bidang dan keahlian masing-masing, dan spesifikasi itu kita deploy ke teman-teman relawan sesuai dengan fasenya. Baik, kalau gitu saya ke Mbak Yeni. Mbak Yeni, dari mana sumber pendanaan gerakan ini dan bagaimana DMC dan LKC memastikan transparansi dana ke publik? Baik, sumber dana sebetulnya Indonesia kan terkenal sebagai negara yang dermawan gitu ya. Ketika kami meluncurkan campaign gerakan Indonesia Siap Siaga, banyak masyarakat yang kemudian baik itu individu begitu ya, maupun perusahaan atau beberapa komunitas gitu ya yang tergerak untuk menjadi kami menyebutnya sebagai mitra kolaborasi kebaikan gitu ya, yang bersiap siaga begitu ya bersama Dompet Duafa, baik itu dalam kondisi memang sedang terjadi bencana begitu ya, atau pada saat tenang gitu ya, atau hampir tidak ada bencana. Untuk transparansi kami membuatkan laporan ya. Jadi laporan secara berkala kami publikasi gitu ya di website, kemudian di kanal media sosial gitu ya, termasuk kami publikasikan juga ke media. Jadi kami rilis pemberitaan penyaluran program, dan pada beberapa lokasi kami mengajak juga mitra untuk atau komunitas begitu ya, baik sebagai relawan atau turun langsung ke lokasi bencana gitu. Jadi kemarin ada juga yang dia sebagai donatur sekaligus juga ingin begitu ya terlibat dalam penyaluran bantuan gitu ya. Itu juga kita akomodir gitu. Jadi artinya transparansi ini bisa dilihat begitu ya, termasuk untuk memastikan penyaluran tersebut kami juga ada laporan keuangannya gitu ya, ada laporan publikasi melalui media dan beberapa kanal lainnya gitu. Baik, terakhir Mbak Yeni, bagaimana tingkat partisipasi donatur dalam mendukung program kesiapsiagaan? Iya, cukup banyak ya keterlibatan donatur ini, dan segmentasinya mungkin kita tidak hanya dari donatur ya. Tadi yang sudah disampaikan ada yang dari komunitas gitu ya, ada yang dari pemerintah daerah gitu, ada yang kemudian relawan. Nah, donatur sendiri kami ajak berpartisipasi dalam konteks kemudian bisa juga berkomunikasi dengan customer care kami untuk mengusulkan gitu ya program apa yang dibutuhkan. Kami ada kanal begitu ya untuk menyampaikan, oh ternyata ada daerah tertentu yang masih belum terjangkau misalnya begitu ya. Ada daerah yang secara kebutuhan tinggi tapi belum ada bantuan misalnya yang sampai ke sana. Jadi keterlibatan masyarakat baik itu donatur maupun masyarakat secara umum kita buka gitu ya seluas-luasnya, dan mereka bisa berperan sesuai dengan kebutuhan maupun gerakan yang kita ajak begitu ya dalam konsep Indonesia Siap Siaga. Oke, baik, terima kasih penjelasannya dari Mas Eka Suwandi, tim DMC Dompet Duafa, dan juga terima kasih untuk Dr. Yeni Purnamasari, GM Program Kesehatan Dompet Duafa. Diharapkan nanti gerakan Indonesia Siap Siaga ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar sehingga bisa memberikan edukasi, aksi tanggap darurat dan program pemulihan bencana untuk Indonesia. Ya. Terima kasih atas waktunya, Mas Eka, Dr. Yeni. Sama-sama.